Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks artikel. Teks artikel ini adalah mata pelajaran untuk kelas 12 di semester genap. Nah, kompetensi dasar yang ingin disampaikan yaitu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Nah, setelah mengevaluasi, kalian dapat menyusun opini dalam sebuah artikel. Selanjutnya, dapat menganalisis kebahasaan artikel dan struktur artikel. Baik, peta konsep. Nah, kalian nanti memperoleh pengetahuan melalui artikel. Kalian akan memahami jenis-jenis artikel, langkah-langkah menulis artikel. Nah, jenis artikel nanti ada artikel redaksi dan artikel umum. Kemudian langkah-langkah menulis artikel. Nah, di sini langkah-langkahnya diantaranya ada pendahuluan, pernyataan, dan bentuk artikel. Kemudian membedakan fakta dan opini. Kemudian menulis opini. Nah, ini adalah peta konsep dalam pembelajaran artikel. Nah, sekarang apa itu artikel? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Ya, jadi artikel itu karangan, ya, karangan yang di dalamnya ada fakta dan opini yang dibuat oleh seorang untuk dipublikasikan ya, di media sosial. Nah, tujuan artikel menurut ini ada dua tujuan artikelnya. Yang pertama menurut penulis. Nah, jadi tujuannya itu untuk menyampaikan gagasan. Jadi ketika kita punya ide atau punya hal yang ingin disampaikan, gagasan ini tujuannya dalam artikel itu untuk menyampaikan gagasan. Kedua, berpikir secara sistematis. Nah, jadi pola pikir kalian disusun untuk menyampaikan atau untuk belajar berpikir secara sistematis. Secara sistematis itu artinya secara berurutan, rangkaian idenya itu. Kemudian yang ketiga untuk mempublikasikan hasil penelitian secara ilmiah tadi, ya, karena ada fakta dan opininya itu didukung oleh fakta. Kemudian menguraikan atau membahas pokok masalah. Jadi tujuan artikel itu untuk menguraikan atau membahas pokok masalah. Dan yang terakhir, tujuan berdasarkan penulisnya menjelaskan atau membahas sesuatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Ya, ini nanti informasinya itu atau gagasan itu bisa berdasarkan ilmu, suatu keilmuan sendiri, entah itu misalnya ilmu dalam bidang kesehatan, kemudian pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, tujuan artikel dari sudut pandang pembacanya. Yang pertama, pembaca itu dapat atau tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, untuk mengedukasi. Apa itu mengedukasi? Memberikan pengalaman pendidikan atau belajar, ya, untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghibur bagi pembacanya. Jadi tujuan pembuatan artikel itu ada dua, dari segi penulisnya dan dari sudut pandang pembacanya. Nah, ciri-ciri artikel sekarang. Yang pertama adalah didasari oleh fakta. Ya, jadi ketika kita menulis artikel, gagasan itu didasari oleh fakta. Kemudian yang kedua bersifat faktual dan informatif. Sifatnya itu memberikan informasi dan berdasarkan hal yang nyata. Nah, kemudian yang ketiga, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Ya. Jadi paling tidak itu terdiri dari 5-10 paragraf. Begini itu artikel. Kemudian mengandung opini atau gagasan yang subjektif.
gagasannya subjektif berdasarkan penulisnya. Kemudian yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Tadi sistematis itu artinya berurutan, ya, dari cara menyampaikan gagasannya. Kemudian struktur artikel. Nah, struktur itu adalah bagian-bagian yang pertama. Artikel yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Nah, ya. Apa itu pernyataan pendapat atau tesis? Itu adalah paragraf atau awal ya untuk menyatakan pendapat tentang satu gagasan itu atau informasi gagasan yang akan disampaikan. Kemudian argumentasi sama pendapat. Dan ketiga, pernyataan ulang atau iterasi ya. Nah, strukturnya nanti kita bahas di artikel. Nah, jenis-jenis artikel ya. Yang pertama, artikel praktis. Artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikelnya mengenai misalnya bercocok tanam atau apa, memanfaatkan barang-barang tertentu. Nah, ini adalah artikel praktis. Kemudian artikel ringan. Artikel ringan itu berisi masalah yang ringan dan tidak butuh pemahaman yang mendalam. Kemudian artikel opini. Jenis artikel ini hanya ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Misalnya dalam majalah itu biasanya ada dari redaksi atau misalnya editorial atau tajuk rencana yang terdapat dibuat khusus oleh media sosialnya atau majalah ya. Kemudian artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian. Misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya itu misalnya ada ini abstrak, ya, sama dengan artikel ini. Nah, ini contoh artikelnya. Ya. Nah, ini ada bagian pembukaan ini, kemudian isi dan penutup. Ini adalah pernyataan pendapat tadi ya. Penutup ini adalah tadi kita ulang lagi pernyataan ulang atau reiterasi atau pernyataan pendapat atau tesis, dan ini argumentasi. Kita lihat di sini. Ini teksnya nanti Ibu akan sampaikan di lembar kerja peserta didik yang akan kalian terima ya. Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks artikel. Nah, yang pertama kaidahnya itu adalah menggunakan kata keterangan. Biasanya digunakan untuk mengekspresikan sikap penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Ya, biasanya kata keterangan itu dengan senang hati, dengan baik. Nah, itu kemudian menarik. Nah, itu adalah kata keterangan. Kemudian kalimat aktif. Nah, kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif menerangkan sesuatu. Contohnya, kamu sedang membaca buku. Nah, ini adalah subjeknya aktif. Nah, saya menulis artikel ini atau saya menyampaikan informasi ini. Nah, saya itu adalah subjek yang menyatakan aktif, ya, perilaku aktif. Saya menuliskan atau saya menyampaikan informasi bahwa, nah itu adalah kadang kebahasaan yang ada dalam teks itu menggunakan kalimat aktif. Ya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti kemudian, setelah itu, ini konjungsi yang menyatakan urutan waktu, kemudian sebab. Nah, itu ya. Ini adalah konjungsi. Jadi pada umumnya kebahasaan teks artikel itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kemudian ada kata penghubung bukan kata penghubung, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental, material, dan relasional. Di sini ada contohnya kata kerja mental itu khawatir. Nah, kalau kata kerja material menulis, kata kerja relasional itu relasi berhubungan ya, misalnya merupakan, itu adalah kata kerja relasional. Yang terakhir, menggunakan banyak kosakata dan istilah agar tulisan lebih menarik dan berkualitas. Kosakata atau diksi atau istilah itu banyak digunakan di sebuah artikel ya. Nah,
Sampai di sini dulu pembahasan mengenai struktur kaidah, struktur dan informasi yang terdapat dalam teks artikel. Selanjutnya kita akan melanjutkan di pembahasannya di lembar kerja peserta didik. Ya. Terima kasih atas kesempatan atau atas pertemuan melalui media ini. Lalu sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.